wabarakatuh. Saya Yulianti Novitasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video aksi keempat kali ini, saya akan menampilkan kegiatan pembelajaran ekonomi di kelas 11 IPS 1 dengan materi kebijakan fiskal. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran ekonomi. Masih semangat ya? Ya, silakan Kak Aim untuk pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Ibu cek dulu kehadirannya ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Sefas, kemana tuh Sefas? Oke, siap ya belajar ekonomi? Siap. Nah, Ibu ingin melakukan apersepsi terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya yang sudah kita bahas? Ya, Akbar. Kebijakan moneter. Tentang kebijakan moneter. Apa yang Akbar ketahui tentang kebijakan moneter? Jadi sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam pengaturan persediaan keuangan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Betul. Nah, lalu apa hubungannya antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal? Saya Bu, sama-sama bisa mengatasi inflasi dan juga menstimulasi ekonomi. Kalau kebijakan moneter itu menggunakan cara menaikkan atau menurunkan suplai uang. Kalau kebijakan fiskal mah dengan anggaran dan pajak pemerintah. Betul ya. Jadi antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal salah satu untuk upaya mengatasi inflasi dan menstimulasi ekonomi. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan membahas tentang kebijakan fiskal ya. Nah, selanjutnya sebelum ke materi ya, Ibu akan memaparkan manfaatnya terlebih dahulu. Manfaat mempelajari materi kebijakan fiskal. Tentunya diharapkan kalian bisa lebih memahami pengertian, tujuan, peran, dan instrumen kebijakan fiskal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama dapat mendefinisikan pengertian kebijakan fiskal, menjelaskan tujuan dan peran kebijakan fiskal, menganalisis instrumen kebijakan fiskal, yang terakhir membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan menumbuhkan sikap disiplin, aktif bekerja sama dan tanggung jawab. Nah, kemudian materi yang akan dipelajari tentunya yang pertama kita mulai dari pengertian kebijakan fiskal, tujuan kebijakan fiskal, peran kebijakan fiskal, dan instrumen kebijakan fiskal. Kemudian langkah-langkah pembelajaran yang akan kita tempuh pada hari ini. Yang pertama, orientasi pada masalah. Jadi di mana nanti Ibu akan menyajikan suatu video ya, Ibu harap kalian bisa menanggapi video yang Ibu sajikan. Kemudian yang kedua, pembagian kelompok dan LKPD. Kemudian sumber belajar. Nah, sumber belajar yang bisa kalian gunakan itu diantaranya kalian bisa menggunakan buku Mandiri Ekonomi untuk SMA kelas 11 atau buku paket yang kalian miliki ya. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Nah, Ibu akan sajikan sebuah video ya. Ini tentunya berkaitan dengan kebijakan fiskal. Jadi Ibu harap kalian bisa memberikan komentar terhadap video yang Ibu sajikan. Oleh karena itu struktur perekonomian Indonesia dan tingkat produktivitas nasional perlu diperkokoh melalui transformasi struktural di dalam perekonomian. Nah, menurut pendapat kalian, apa yang kalian bisa tanggapi dari video tersebut? Nah, dia. Dari video tersebut dijelaskan bahwa menempuh dua strategi utama. Ada lagi? Oke. Di dalam video itu dikatakan bahwa Indonesia itu masih perlu meningkatkan produktivitas. Ya, betul ya. Jadi pada video yang kalian simak tadi itu
memberikan sebuah informasi ya bahwa penguatan pemulihan ekonomi nasional itu perlu terus dijaga ya. Ada sedikit bayangan ya tentang kebijakan fiskal? Ada ya. Nah, untuk lebih memahami materi kebijakan fiskal, Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Jadi Ibu ingin kalian belajar secara berkelompok. Pada masing-masing kelompok juga nanti Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian kerjakan, untuk kalian diskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Ya, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kalian isi dulu identitasnya sebelum kalian buka LKPD-nya. Nah, setelah kalian isi identitasnya, silakan dibuka, dipelajari LKPD-nya. Pelajari dulu langkah-langkah pengerjaannya, ya, supaya dalam menyelesaikan soal-soal dalam LKPD tidak terjadi kesalahan. Nah, di situ ada salah satu artikel, di sini judulnya ini kebijakan fiskal dan moneter menghadapi COVID-19. Artikelnya silahkan kalian analisis, kemudian kalian kerjakan soal-soalnya, diskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Kalian bisa menggunakan buku paket, ya, kemudian bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, dan internet untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di LKPD. Ibu beri waktu 10-15 menit, cukup ya? Cukup. Silakan dikerjakan. Diskusi ya, karena di dalam diskusi itu ada penilaian. Sudah? Sudah. Nah, siapkan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk presentasi di depan. Silakan kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Setelah membaca artikel tersebut, kelompok kami mendiskusikan kalau misalkan pengertian kebijakan fiskal tersebut adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi di suatu negara. Berdasarkan artikel di atas, tujuan dari kebijakan fiskal adalah memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, menjaga kestabilan harga secara umum. Instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah, politik anggaran dan sistem perpajakan. Kedua kebijakan tersebut berperan penting dalam menangani kasus COVID-19. Sekian ada yang ditanyakan. Kan tadi udah dijelasin anggaran defisit sama anggaran surplus. Perbedaan antara anggaran defisit sama anggaran surplus itu? Saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma. Perbedaan anggaran surplus dengan anggaran defisit adalah surplus, anggaran pengeluaran pemerintah lebih kecil daripada penerimaan pemerintah. Jika defisit, anggaran pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaannya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Berdasarkan pengamatan kami dari artikel tersebut, pemerintah menggunakan instrumen kebijakan fiskal, politik anggaran karena pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran sebesar 62,3 triliun. Baik, ada yang mau ditanyakan? Saya Bukma dari kelompok 5. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah sebesar 62,3 triliun. Dari situ, mengapa pemerintah mengeluarkan anggaran sebanyak itu untuk COVID-19? Jadi, mengapa pemerintah mengeluarkan dana yang sangat besar? Dikarenakan pada saat COVID-19, fasilitas-fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan, seperti obat-obatan dan intensif tim medis untuk menangani COVID-19. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelompok
kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah presentasi. Semua kelompok sudah mengalami kemajuan dalam hal presentasi. Terima kasih banyak ya, kalian sudah berdiskusi dengan baik, sudah menyampaikan hasil diskusi kalian melalui presentasi dengan baik. Tapi meskipun memang ada hal-hal yang harus diperbaiki ya, jadi kelihatan tadi perbedaan antara kelompok 1 dengan kelompok 2 ya. Mungkin kelompok 2 bisa lebih mencari informasinya bisa lebih banyak lagi ya, penguasaan materinya bisa lebih banyak lagi supaya nanti pada saat presentasi itu bisa lebih menguasai ya, lebih banyak informasi tentang kebijakan fiskal yang bisa disampaikan oleh kelompok 2 ya kepada teman-temannya gitu ya. Nah itu kemudian beberapa ibu lihat juga pada saat diskusi ini ada yang hanya mengandalkan internet. Coba semuanya ya, ibu bilang tadi kalian bisa menggunakan bahan aja, bisa menggunakan buku paket ya, jangan hanya satu sumber saja. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi begitu. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Tepuk tangan lagi dong. Sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Atau ada yang belum dipahami? Cukup ya? Nah, memberikan penguatan sedikit ya, karena tadi ada yang bertanya kenapa pemerintah mengeluarkan dana yang besar untuk penanganan COVID-19. Nah, pada saat pandemi itu fasilitas yang paling banyak dibutuhkan itu adalah fasilitas kesehatan. Nah, selanjutnya nih, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Nah, bisa. Izin menyimpulkan pembelajaran hari ini mengenai kebijakan fiskal. Ya. Jadi, kebijakan fiskal itu adalah kebijakan penyesuaian pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Kebijakan fiskal sendiri juga bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan menguranginya pengangguran. Terima kasih Anissa. Tepuk tangan dong Anissa. Sudah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, Ibu sedikit saja menambahkan ya, betul tadi yang dikatakan Anissa, yang disimpulkan oleh Anissa bahwa kebijakan fiskal itu kan suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah ya dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tentunya untuk memperbaiki keadaan perekonomian. Bisa dipahami ya untuk materi hari ini? Ya, alhamdulillah. Nah, terima kasih ya untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hari ini. Sudah terlihat untuk kemajuannya, perubahannya menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Kemudian aku pengen tanya nih, gimana pembelajaran hari ini? Seru ya? Ya, berarti dengan diskusi lagi, berarti kalian bisa lebih memahami materi dengan cepat. Ya, gitu ya, kalian bisa memberikan pendapat ya dengan teman kelompok. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian soal objektif. Ya, dimana soalnya itu ada 10 soal PG ya. Silahkan kalian kerjakan. Jangan lupa kasih nama dan kelas. Jadi Ibu share melalui Google Form. Ibu share dulu ya. Sudah? Ya. Sudah ya? Oke, silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. 5 menit, 10 menit cukup? Gimana? Gampang? Sudah selesai semua? Belum? Sudah selesai? Cek nilainya. Betul semua? Cek betul semua? Gak ada? Salah satu? Wah. Jadi rata-rata ada di 90 ya. Terima kasih untuk kalian semua. Karena waktunya sudah mau selesai, Ibu cukupkan untuk materi hari ini. Terima kasih sudah bekerja sama dengan baik, aktif dalam pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang mau disampaikan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi untuk selanjutnya, untuk minggu depan jangan lupa kalian persiapkan untuk PAS. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh supaya apa yang kalian harapkan atau nilai kalian bisa maksimal. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Silakan kalian untuk pimpin doa. Setelah selesai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, terima kasih. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.